Bab 31, dimulai. Ketua Tang bergegas membawa Fusi berpindah tempat ke lapangan utama perguruan surgawi. Sesampainya di sana Ketua Ku dan Ketua Puan sudah siap dengan masing-masing ketiga murid senior mereka. Melihat Fusi yang hanya naik satu tingkat pelatihan, kedua ketua sama-sama tersenyum. Mereka sangat yakin kalau murid mereka bisa dengan mudah mengalahkan Fusi. Ketua utama, apa pertandingan ini tetap harus dilakukan? Bagaimana jika murid baru itu terluka? Kami akan merasa bersalah, ucap Ketua Puan. Pertandingan tentu saja tetap harus dilakukan seperti yang sudah aku janjikan. Jika dia kalah terserah kalian, dia akan menjadi murid siapa, sahut Ketua Tang. Aku harap ketua tidak menarik kembali perkataan ketua walau ketua adalah ketua utama perguruan ini, ucap ketuaku. Tentu saja tidak akan, sahut Ketua Tang santai. Fusi yang berada di tengah lapangan menatap keenam orang yang berusia sama seperti keempat seniornya. Dari aura mereka, Fusi juga sangat yakin kalau enam orang itu tidak lebih lemah dari keempat seniornya. Hahaha, anak baru ingin melawan senior, aku sangat yakin dia akan kau dengan cepat, ucap salah satu murid. Aku juga yakin para senior yang akan menang, sahut murid lainnya. Dari pinggir lapangan Fusi bisa mendengar pembicaraan beberapa murid. Dirinya belum bertanding tapi sudah banyak yang mengharapkan kekalahannya. Siapa yang mengatakan kalau junior kami akan kalah, ucap senior Ran yang baru datang disusul ketiga senior lainnya. Apa kalian sudah merasa jauh lebih kuat sekarang sampai berani mengomentari junior kami, sahut senior Yung. Beberapa murid yang tadinya saling berbicara seketika terdiam membisu. Mereka tidak menyangka kalau keempat murid Ketua Tang datang untuk membela calon junior mereka. Fusi adalah adik junior kami dan sampai kapanpun akan tetap begitu, ucap senior Rax. Jika kalian berani membicarakannya di belakang, bersiaplah berhadapan dengan kami, sahut senior Man. Ketua Puan dan Ketuaku saling menatap satu sama lain. Keempat murid ketua utama adalah murid-murid terbaik yang berhasil mendapatkan banyak penghargaan memenangkan pertandingan. Semua murid tidak ada yang berani berbicara jika mereka sudah membuka mulut. Semangat Fusi tidak perlu menghiraukan mereka, kami yakin kamu pasti bisa menang, ucap senior Ran menyemangati Fusi. Kamu pasti bisa mengalahkan mereka semua, teriak Yung. Kalau begitu kita tidak perlu lagi menunda pertandingan ini, ucap ketuaku. Di pertandingan ini tidak ada peraturan khususnya. Siapapun boleh menggunakan senjata dan juga mengeluarkan roh hewan spirit masing-masing, sahut Ketua Puan. Pertandingan resmi dimulai, ucap ketuaku sambil mengayunkan benderanya. Tiga murid ketuaku langsung mengepung Fusi lebih dulu. Tidak mau ketinggalan, murid Ketua Puan juga ikut mengepung Fusi agar tidak bisa melakukan pergerakan apapun. Menggunakan penglihatan dan pemikirannya yang tajam dalam menghadapi situasi, Fusi sama sekali tidak gentar menghadapi keenam murid yang ada di depannya. Fusi hanya menatap diam enam murid di depannya yang bersiap menyerangnya. West, Treng, Fusi yang melihat salah satu menyerang langsung mengayunkan pedang menangkisnya dengan mudah. Melihat Fusi bisa menangkis serangan salah satu murid seniornya, ketuaku merasa cukup terkejut. Tapi ini baru permulaan. Aku sangat yakin kalau muridku bisa mengalahkannya dengan mudah, ucap ketuaku. Fusi yang melihat keenam orang mengayunkan pedang secara bersamaan masih terdiam, menangkis semua sekaligus. Mungkin saja dirinya tidak bisa, tapi bukan berarti menghindarinya juga dirinya tidak bisa. Wes, bertepatan dengan keenam orang yang mengayunkan pedang ke arahnya, Fusi langsung menghindar dengan cara berputar ke bawah. Fusi menyerang balik salah satu dari mereka dengan kekuatan penuh. Hanya dengan satu serangan Fusi berhasil melukai salah satu murid Ketua Puan. Setelah melukai murid Ketua Puan, Fusi mundur untuk menyusun rencana baru. Bodoh, bagaimana bisa kamu terluka? Dia sama sekali tidak berpengalaman, kalian seharusnya menggunakan kekuatan penuh untuk langsung mengalahkannya, teriak Ketua Puan. Jangan terlalu memaksakan mereka. Santai saja, bukankah kamu yakin jika muridnya bisa mengalahkan Fusi, ucap Ketua Tang. Perkataan Ketua Tang seperti merendahkan Ketua Puan. Mendengar itu Ketua Puan merasa sangat tidak terima. Bagaimanapun caranya muridnya harus menang. Sekarang kalian harus serius.
Ingat jangan mempermalukan ketua kalian yang sudah bersusah payah mengajarkan kalian banyak hal, ucap ketuaku mencoba menyemangati. Mendengar perkataan ketuaku yang menjadi bersemangat adalah Fusi, Ketua Tang sudah melakukan banyak hal untuk dirinya, tentu saja harus memberikan hasil akhir yang memuaskan. Fusi yang sudah sangat serius mengeluarkan aura berbeda dari dalam tubuhnya. Fusi memasukkan seluruh kekuatan yang ada ditambah dengan kekuatan dari batu hitam menyerang semua sekaligus. Wus, wus. Serangan Fusi berhasil melukai keenam murid yang sama sekali tidak pernah mendapatkan serangan secara brutal, yang membuat mereka sangat terkejut setelah mendapatkan serangan kekuatan mereka seperti menurun. Apa yang salah? Dia lebih lemah daripada kita, tapi kenapa kita tidak berhasil melukainya sedikit pun? Ucap murid ketuaku. Apa mungkin ketua utama sudah mengajarkan sesuatu yang spesial padanya? Jika benar begitu, walau kita menggabungkan kekuatan sekalipun tidak akan bisa mengalahkannya, sahut murid ketua Puan. Kalau begitu mari kita keluarkan roh hewan spirit kita semua cara bersamaan, ucap murid ketuaku. Aku sangat setuju, sahut murid ketua Puan. Keenamnya yang sama-sama mengeluarkan roh hewan spirit merasa bangga dengan roh spirit masing-masing. Sebelum meminta roh hewan spirit mereka menyerang keenamnya, ingin melihat lebih dulu apa sebenarnya roh hewan spirit murid baru yang diperebutkan ketua mereka. Hur. Satu auman yang dikeluarkan oleh Lulang membuat semua roh hewan spirit seketika menghilang. 6 murid yang kebingungan kembali memakai roh hewan spirit masing-masing dan meminta mereka langsung saja menyerang Fusi dan jangan kembali masuk ke tubuh mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tidak ada yang berani maju? Kalian semua yang memiliki tuan lebih kuat, teriak ketuaku, tidak mengerti kenapa keenam roh hewan spirit murid-murid mereka langsung menghilang tanpa menyerang lebih dulu. Sebenarnya apa roh hewan spiritnya hingga membuat bis spirit lain merasa ketakutan hanya dengan auman, ucap ketua Puan. Keenam murid yang berbicara satu sama lain dengan roh hewan spirit mereka sama sekali tidak merasakan kehadiran Fusi. Fusi langsung saja melompat seperti saat melawan boneka kayu terakhir sambil mengarahkan serangan terakhirnya dengan kekuatan penuh ke arah keenamnya. Bam! Satu serangan dengan kekuatan penuh membuat semua terlempar ke pinggir lapangan. Keenam murid sama-sama terluka dan muntah darah cukup banyak, bahkan salah satunya tidak sadarkan diri di tempat. Bagus Fusi, kamu memang pantas menjadi junior kami, teriak Ran bangga. Ketua Puan, ketuaku masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Murid senior yang sudah terlatih bagaimana bisa dikalahkan oleh murid baru yang bahkan masih berada di tingkat bawah. Bukankah aku sudah mengatakannya kalau aku tidak akan membuat ketua malu, ucap Fusi. Aku tentu saja sangat percaya padamu, sahut ketua Tang sambil tersenyum. Karena dia menang dia akan tetap menjadi muridku. Jika kalian masih merasa keberatan datang saja ke tempatku, sambung ketua Tang yang langsung menghilang membawa Fusi. Bab 32, Pesta. Keempat senior Fusi yang melihat ketua mereka membawa Fusi pergi bergegas ikut menghilang. Suasana beberapa saat menjadi hening membuat ketua Puan dan ketua Kilu yang hanya terdiam tersadar kembali. Keduanya sama-sama tidak menyangka akan menjadi seperti saat ini. Murid mereka yang seharusnya menang malah kalah begitu saja. Bagaimana ini bisa terjadi, ucap ketuaku. Aku juga tidak bisa mempercayainya. Bagaimana bisa baru 3 hari anak baru itu sudah sehebat ini? Sebenarnya seperti pelatihan seperti apa yang diberikan ketua Tangi, sahut ketua Puan. Maaf ketua, sepertinya dia memang sudah hebat sebelum dilatih oleh ketua Tang. Dia bahkan bisa mengalahkan beberapa asasin walaupun tingkat pelatihannya masih sangat rendah, ucap Putri Nang. Seberapa kamu mengenalnya? Tanya ketua Puan. Aku tidak terlalu mengenalnya, tapi kami berangkat ke kota bersama-sama. Dia yang melindungiku sampai kemari, ucap Putri Nang. Kalau begitu apa kamu mengetahui apa roh hewan spiritnya? Tanya ketuaku. Selama kami bersama dia belum pernah mengeluarkan roh hewan spiritnya. Tapi roh hewan spirit aku mengatakan kalau roh hewan spiritnya bukan roh hewan spirit biasa, ucap Putri Nang. Kalau begitu ya sudahlah, mungkin memang takdirnya menjadi murid ketua Tangi, sahut ketuaku pasrah. Kalian semua bubar, kembali ke tempat masing-masing, sambung ketuaku.
Berbeda dari ketuaku, ketua Puan masih tidak bisa menerima begitu saja kekalahan para muridnya, bagaimanapun juga Fusi tetap harus menjadi miliknya, pikir ketua Puang. Sesampainya berpindah tempat, keempat senior bergegas menghampiri Fusi, keempatnya sama-sama memeluk Fusi di depan ketua Tang. Hebat, kamu benar-benar hebat, aku masih tidak menyangka kamu bisa mengalahkan mereka, ucap senior Ran. Kalau aku sudah menebaknya, karena dia adalah juniorku yang berarti dia hebat sama sepertiku saat masih menjadi pemula, sahut senior Yung bangga. Kalian datang tepat waktu yang berarti kalian sudah berhasil mendapatkan yang kuinginkan, ucap ketua Tang. Tentu saja kami sudah mendapatkannya ketua, sahut Yung. Bagus, karena kalian sudah mendapatkannya, aku izinkan kalian melakukan apapun, ucap ketua Tang. Mendengar yang dikatakan ketua Tang, keempatnya menjadi bersemangat, karena ini kemenangan pertama Fusi, mereka harus mengadakan pesta. Apa kalian memikirkan seperti yang aku pikirkan? Tanya senior Ran sambil tersenyum. Tentu saja, ucap senior Rax dan senior Man serentak. Kalau begitu mari kita memulainya, sahut senior Ran. Memulai apa? Tanya Fusi tidak mengerti. Tentu saja memulai pesta karena kamu sudah berhasil memenangkan pertandingan pertamamu, ucap senior Ran penuh semangat. Keempatnya langsung menghilang untuk menyiapkan semua yang mereka butuhkan tanpa memberitahu apa yang harus dilakukan oleh Fusi saat ini. Fusi yang merasa sangat kebingungan hanya bisa terdiam. Melihat ketua Tang masih berdiri tidak jauh darinya, Fusi ingin bertanya padanya apa yang harus dilakukannya. Belum sempat bertanya ketua Tang sudah lebih dulu menghilang, membuatnya hanya tinggal sendirian. Fusi memilih pulang ke rumahnya untuk beristirahat, lagi pula dirinya tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Beberapa jam kemudian Fusi yang tertidur pulas tiba-tiba mendengar bisikan di telinganya. Angin yang bertiup di telinganya membuatnya langsung membuka matanya lebar. Akhirnya kamu bangun juga, ucap senior Rax yang sudah duduk di camping Fusi. Ada apa senior? Tanya Fusi sambil mengucek matanya. Bukankah kami sudah bilang kalau akan mengadakan pesta? Sekarang semuanya sudah siap, mari kita ke lapangan, ucap senior Rax yang langsung bangkit berdiri. Fusi bergegas mengikuti seniornya yang sudah berjalan lebih dulu. Setelah keluar dari rumahnya, Fusi baru sadar kalau dirinya ternyata tertidur sudah cukup lama. Sesampainya di lapangan, Fusi terkejut melihat sudah banyak makanan yang tersedia di meja yang ada di lapangan. Beberapa kendi arak juga disediakan seniornya dan minuman keras lainnya. Kamu membangunkannya saja lama, ucap senior Ran. Tanyakan saja sendiri padanya kenapa aku bisa lama, sahut senior Rax. Maaf semua senior, aku tidur terlalu pulas sampai tidak terasa dibangunkan, ucap Fusi. Kamu tidak perlu menghiraukan mereka. Ini pesta yang kami siapkan untukmu, mari kita mulai pestanya, sahut senior Yung. Fusi ditarik duduk oleh senior Man. Fusi diminta meminum segelas arak yang sudah dituangkan senior Man khusus untuknya. Fusi yang belum pernah meminum arak merasa sangat ragu untuk meminumnya, tapi demi menghargai para senior yang sudah bersusah payah menyiapkan untuknya, Fusi langsung meneguknya. Itu arak terbaik, bagaimana rasanya? Tanya senior Ran. Aku tidak bisa menilainya karena baru pertama kali meminumnya, ucap Fusi. Hahaha, ternyata kamu masih polos, sahut senior Ran. Sudah, jangan mengganggunya, biarkan dia menikmati makanannya, ucap senior Yung. Kalau begitu nikmatilah, dengan ini kamu sudah resmi menjadi saudara kami, sahut senior Ran. Fusi dan para seniornya menikmati hidangan yang tersedia di meja. Beberapa kali seniornya mengajaknya mengangkat gelas untuk bersulang. Di saat para seniornya sudah mulai merasakan pusing, Fusi sama sekali tidak merasakan apapun. Padahal hari ini dirinya baru pertama kali minum arak dan meminum minuman keras lainnya. Apa kamu tahu kenapa aku tidak bisa mabuk? Tanya Fusi kebingungan. Tidak, aku sebenarnya ingin membantumu minum, tapi karena kamu masih baik-baik raja aku tidak jadi melakukannya, ucap Lulang. Itu aneh, selama beberapa hari ini aku merasakan keanehan cukup banyak, sahut Fusi semakin merasa bingung. Sampai menghabiskan kendi terakhir Fusi masih tidak juga mabuk, padahal keempat sendiri sudah tertidur pulas dan tidak bisa dibangunkan.
Fusi memilih masuk ke dalam rumahnya dan tidur di kamarnya. Fusi mencoba berpikir apa yang sebenarnya membuat banyak keanehan selama beberapa hari terakhir. Setelah mencoba berpikir, Fusi tiba-tiba terpikirkan sesuatu yang mungkin saja sudah terjadi. Mungkinkah roh hewan spiritnya yang satu lagi sudah terbentuk? Lulang, menurutmu apa roh hewan spirit aku sudah terbentuk? Tanya Fusi. Karena kamu bertanya, aku tidak akan berbohong. Sebenarnya kembaranku sudah mulai terbentuk tapi masih berbentuk sangat kecil, ucap Lulang. Tapi kenapa tiba-tiba kamu kepikiran bertanya tentang kembaran aku? Tanya Lulang. Karena selama beberapa hari terakhir aku banyak merasakan keanehan. Tapi saat aku bertanya padamu, kamu tidak melakukannya dan itu sangat aneh, ucap Fusi. Seperti yang terjadi hari ini, aku merasakan aura berbeda keluar dari diriku, sambung Fusi. Yang kamu pikirkan mungkin saja, karena naga walau masih kecil sudah memiliki kekuatan yang sangat besar, sahut Lulang. Apa itu berarti aku harus memberikannya energi lagi? Tanya Fusi. Saat kamu melakukan penyerapan kemarin, kamu sudah memberikan energi padaku dan kembaran aku. Jadi saat ini kamu tidak perlu menyerap energi lagi, ucap Lulang. Ha. Baguslah, mulai besok aku sudah siap berlatih kembali untuk menjadi yang terkuat, sahut Fusi. Apa aku boleh meminta sesuatu? Ucap Lulang disambut anggukan kepala oleh Fusi.